자신을 속여봤지만 Mungkin bisa kita mulai Mbak Galuh ya. Kalau tadi memang kita rencana tunggu sampai 14.10 ya. Oke, boleh Mas. Kita langsung mulai aja nih. Ya, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kita sudah berjumpa di FGD kedua ini di bulan Februari ini untuk yang pertama. Tapi untuk tahun ini udah yang kedua ya, berkaitan dengan KUHP baru dan kita hari ini em, untuk pemantiknya. Oh, saya perkenalan dulu. Mungkin ada yang belum kenal, saya Galuh Wahyu Kumalasari ya. Saya sekarang di Pengadilan Negeri Tais. Hari ini pemantik kita Bang Timothy Malye. Ini dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Saya hai dulu Bang, Oh iya, halo. Kenalin Timote, halo Kuantan. biar lebih rileks ini ya. Nah, hari ini tema kita kaitannya dengan permasalahan penerapan living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sepertinya banyak sekali yang tertarik dengan eh, materi ini ya. Banyak yang tanya-tanya juga dan bahkan dalam diskusi kita yang kemarin itu juga banyak pertanyaan yang mengarahnya ke situ. Makanya kemudian menarik sekali ketika hari ini disediakan topik khusus berkaitan dengan living law ini, khususnya kaitan dengan penerapannya. Namun sebelum kita memberikan kesempatan kepada pemantik untuk menyampaikan materinya, sebetulnya bukan bukan secara spesifik materi ya, karena memang kita nanti diskusinya sifatnya interaktif, jadi tidak perlu menunggu nanti Bang Timothy sampai selesai. Mungkin saya juga akan menanggapi atau rekan-rekan sekalian peserta yang ingin bergabung untuk kemudian menanggapi, mengajukan pertanyaan atau menyampaikan perspektifnya dari mungkin bisa jadi sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Timo atau mungkin punya perspektif yang berbeda, itu akan menjadi satu hal yang menarik sekali hari ini. Tapi sebelumnya saya persilahkan kepada Mas Bagus dulu untuk menyampaikan satu dua hal berkaitan dengan apa namanya FKDP sebagai payung kita dalam melaksanakan diskusi-diskusi kita kaitan dengan KUHP baru. Silakan Mas Bagus. Baik, terima kasih ya Mbak Galuh, Bang Timo. Saya izin mengambil waktu nggak nyampe 2 menit mungkin ya. Jadi ini kita masih sesuai dengan tema kita atau rencana kegiatan kita tahun ini. Kita juga udah publish bahwa apa kegiatan-kegiatan FKDP tahun ini salah satunya adalah melakukan kajian terhadap KUHP baru Undang-Undang 1 tahun 2023. Jadi FKDP ini adalah satu wadah ya, wadah kelompok belajar ya bagi rekan-rekan hakim yang kebetulan kebanyakan dari hakim angkatan 8. Kegiatan kita apa? Kegiatan kita melakukan kajian-kajian terhadap hukum material dan hukum formil. Gitu teman-teman. Jadi kita aktif dalam melakukan kegiatan diskusi seperti yang kita lakukan hari ini. Yang hari ini temanya KUH pidana yang baru ya. Kemudian kita juga melakukan diskusi bertema hukum perdata, cuman belum berjalan.
karena sampai dengan bulan Agustus kita akan menghabiskan tema pidana. Hari ini kita juga kedatangan teman-teman ya dari hukum online, Mas Adit. Kami ucapkan selamat datang Mas Adit, sudah hadir. Tadi saya lihat ya Ya, Mas halo, Adit. Assalamualaikum. Izin, Oke, izin nggak no, no kamera ya. siap, siap, siap. Terima kasih rekan teman-teman dari hukum online sudah bersedia untuk hadir dan meliput kegiatan kita. Nanti kami juga berharap Mas Adi juga memberikan satu atau dua pandangan lah terkait dengan tema diskusi kita hari ini. Mohon izin Mas Adit. Hari ini kita akan membahas tema living law. Ini satu tema yang cukup menarik ya. Di diskusi yang lalu kita membahas asas legalitas. Itu malah banyak menyerempet pertanyaan ke living law ya. Mbak Galuh dan Bang Timo. Iya, Jadi hari betul. ini kita beneran meladeni nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman minggu lalu. Alhamdulillah Bang Timo bersedia. Beliau juga sudah membuat tulisan ya. Jadi untuk informasi teman-teman, tema KUH pidana kita tahun ini itu akan ada 12 seri ya. Kurang lebih akan ada 12 seri sampai dengan bulan Agustus 2024. Semuanya itu nanti akan dituangkan dalam produk tulisan dan insya Allah akan dibuat dalam satu buku bunga rampai. Sehingga nanti teman-teman, baik teman-teman mahasiswa, akademisi maupun para rekan-rekan hakim, jaksa, polisi, mudah-mudahan bisa menjadikan referensinya. Kalau bagi kami, bagi hakim, mudah-mudahan bisa dijadikan referensi dalam menyusun putusan nanti di tahun 2026. Kenapa bekal menuju KUHP baru ini sangat penting menurut kami? Seperti kita ketahui ya, Wetboek van Strafrecht itu dikeluarkan di Belanda tahun 1881, teman-teman. Kemudian dia melalui asas konkordansi, kemudian diberlakukan di Indonesia tahun 1886. Kurang lebih di 1 Januari 2026 nanti, Wetboek van Strafrecht atau yang kita kenal sebagai KUH pidana sehari ini itu akan berumur 140 tahun dari 1886 atau 145 tahun dari hari pertama lahirnya di Belanda. Sehingga diskusi seperti ini itu menjadi sangat penting. Momentum ini itu menjadi momentum yang luar biasa untuk kita beranjak dari zaman 140 tahun yang lalu ke era hukum pidana baru Indonesia. Tahun 2026 nanti kita akan menggunakan KUHP produk nasional kita sendiri, sehingga penting sekali buat kita mempersiapkan diri, teman-teman. Oleh karena itu ya, inilah salah satu upaya kami sebagai orang yang mungkin nanti akan terlibat langsung dalam penegakan hukum pidana di lapangan, ikhtiarnya agar kami nanti menjadi lebih siap. Juga begitu dengan teman-teman yang ada di sini, sehingga nanti menjadi lebih tahu dan lebih siap ketika di tanggal 1 Januari 2026 kita mau tidak mau harus menggunakan KUHP Undang-Undang 1 2023 yang kita harus menyambutnya dengan bangga dan berbahagia karena ini adalah produk nasional kita gitu. Nah, oleh sebab itu diskusi hari ini kami adakan dengan harapan seperti tadi gitu. Temanya Living Law, nanti Bang Timo akan bicara banyak ya, tapi dari yang saya baca-baca sedikit dari materi Bang Timo, Living Law ini sangat menarik teman-teman. Ada satu pendapat dari Bang Timo, Living Law itu adalah gambaran kondisi psikologi masyarakat di tempat tertentu. Gitu. Nah, nanti apa itu silakan didiskusikan. Kita konsepnya tidak harus menunggu pemateri selesai memaparkan materi. Kalau teman-teman ada yang mau diskusikan, ada hal menarik yang ingin diutarakan, silakan raise hand. Nanti akan dipersilakan oleh host kita Mbak Galuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu di long weekend ini ya. Semoga diskusi kita hari ini akan menjadi hal berharga untuk menegakkan hukum pidana kita di tahun 2026 nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus untuk pembukanya diskusi kita hari ini ya.
Dan rekan-rekan sekalian, saya ulangi kembali, kalau misalnya nanti di tengah-tengah pembicaraan, kemudian ada hal yang menarik, menggelitik yang ingin rekan-rekan sampaikan atau perspektif yang lain, jangan sungkan langsung raise hand atau bisa langsung disampaikan di kolom chat ya. Eh, Tidak berlama-lama, saya persilahkan kepada Bang Timo untuk menyampaikan atau memantik kita semua yang sudah mulai menghangat supaya menjadi lebih panas lagi. Silahkan Bang Timo. Oh ya, ini saya share screen apa? Oh udah ya, Boleh, oke. boleh. Thank you. Nah, Nggak, ini pakai dari Mas Bagus. Makasih Mas Bagus sama Mbak Galuh udah dibuka tadi. Ya teman-teman, kenalin saya Timote dari PN Teluk Kuantan. Mau bahas penerapan living law di KUHP baru. Kenapa saya anggap ini menarik? Karena jadi polemik juga, udah dibahas di beberapa website. Terus ini sekedar untuk apa ya? Memberikan saran untuk kedepannya. Toh pas berlaku kan kita mau nggak mau juga menerapkan KUHP baru. Ini untuk memberikan saran aja gimana sih cara menerapkan pasal living law terutama yang VD pasal 2 KUHP baru tersebut pada prakteknya nanti gitu aja. Kalau ada pendapat yang lain silahkan disampaikan ya. Kalau menurut saya ini ngasih background aja kenapa sih ada yang namanya hukum adat dan kenapa hukum adat itu terkadang agak berbeda dengan hukum nasional. Hukum adat itu kan adalah suatu pengejawantahan lah dari kondisi psikologi kolektif dari suatu masyarakat yang tinggal di kawasan tertentu. Misalnya saya nih, saya lahir di misalnya Bandung lah, desa apa di Bandung. Kebetulan di situ wilayahnya dingin, hewannya terdiri dari hewan apalah zebra, kuda, bla bla bla. Flora dan fauna yang di situ khas, beda dengan misalnya di Sumatera Utara. Cara saya sebagai individu berinteraksi dengan flora, fauna, manusia lain, keadaan cuaca di wilayah tersebut, itu yang bikin kondisi psikologi saya adalah memiliki kecenderungan untuk menjadi orang tertentu. 100 orang yang berkumpul di tempat yang sama, dengan kondisi iklim, flora, fauna, topografi yang sama, itu kemungkinan besar sifat secara garis besar akan punya kesamaan, bukan sama ya, akan punya kesamaan. Like or dislike-nya juga akan punya kesamaan kurang lebih. Tentu akan berbeda, tiap individu adalah berbeda, bla bla bla, tentu iyalah. Tapi mereka akan punya kurang lebih kesamaan tertentu. Pada saat like and dislike-nya mirip-mirip, akan ada adat istiadat yang disukai dan dilakukan secara bersama karena secara tidak sadar mereka sudah menyepakati bahwa itu tuh menyenangkan atau tidak menyenangkan. Untuk hal-hal yang dianggap tidak menyenangkan, itulah yang bisa bisa jadi menjadi hukum adat. Biasanya apa sih yang hal yang tidak menyenangkan yang jadi hukum adat? Biasanya hal-hal yang menimbulkan rasa tidak nyaman yang sangat yang relatif agak besar pada masyarakatnya. Contoh, kenapa sih pembunuhan di semua adat di planet ini di bumi dianggap salah dan pasti ada pidananya lah, pidana adat, sanksi adat, ya apa banishment atau apa namanya pengasingan ya, diasingkan dan lain sebagainya. Mau di KUHP nasional, mau di hukum adat, semuanya nggak suka dengan pembunuhan karena kalau ada yang dibunuh dalam satu komunitas itu menimbulkan rasa yang sangat-sangat tidak nyaman bagi orang-orang yang tinggal di situ. Makanya semua kegiatan pembunuhan pasti dipidana atau disanksi. Itu ada teorinya itu kenapa sih pencurian ringan hukumannya lebih ringan daripada pembunuhan. Pencurian hukumannya lebih ringan dari pembunuhan itu kan sebenarnya nuansa batin kita sebagai manusia yang terjemahkan ke strakmah, ke pemidanaan. Itu sebenarnya. Nah, maksudnya itu. Jadi hukum adat itu ujung-ujungnya adalah penerjemahan nuansa batin secara kolektif di suatu wilayah. Makanya kenapa di Sumatera Utara misalnya kok orang kalau ngomong keras-keras, ngomongnya keras itu maksudnya suaranya besar ya, suaranya besar satu sama lain. Ya mungkin karena topografi wilayahnya berbukit-bukit, rumahnya jauh-jauh apa jaraknya sehingga kalau ngomong satu sama lain mereka suaranya keras. Mungkin Ya, kalau itu betul. dipraktikkan di Bandung, di Sunda misalnya, bukan di Bandung lah, di desa tertentu yang agak terisolasi, misalnya di Sunda, di Bandung, bisa jadi orang yang ngomong keras tersebut akan dianggap nggak sopan dan diberi sanksi adat contohnya lah mungkin sanksi adatnya kecil lah sanksi sosial misalnya tidak diundang pas pesta adat misalnya seperti itu contohnya makanya itu kenapa kok hukum adat di satu wilayah dengan wilayah tersebut wilayah lainnya beda-beda itu aja dulu itu sekedar background terus untuk slide berikutnya monggo Mas minta tolong nah ini terus kenapa ini harus dibahas karena untuk mengklirkan pertanyaan-pertanyaan yang ada terkait dengan pasal 2, pasal 66, pasal 114 ya, 114, 59, 59, 597 kalau nggak salah.
Dan pasal-pasal lainnya yang dicantumkan secara tekstual dalam KUHP baru tentang hukum adat. Jadi dibilang di situ kurang lebihnya lah ya, pasal 2 dan pasal lain yang terkait itu bilang bahwa eh, hukum adat dapat digali untuk menerapkan sanksi pidana. Kalau dibaca sekilas seolah-olah seperti itu. Tapi kalau kita baca secara komprehensif, menurut saya, silakan kalau ada yang mungkin berpikiran lain, kita berdiskusi di sini. Kalau menurut saya, kalau kita baca secara holistik, pasal 2 dan pasal 2, pasal 66, pasal 597 dan pasal-pasal terkait lainnya terkait living law atau hukum adat di KUHP yang baru, itu sebenarnya hanya arahnya dua. Oh, ini kenapa jadi masalah ya? Kenapa jadi masalah? Karena yang menganggap ini sebagai masalah adalah takutnya ini melanggar asas legalitas, juga melanggar kepastian hukum. Kalau asas legalitas dilanggar, nanti orang yang harusnya tidak dipidana jadi dipidana kan. Terus kepastian hukum juga secara nasional jadi berkurang levelnya. Karena kita Oke, seakan-akan bisa seenaknya menerapkan hukum yang belum bentar. tertulis kepada orang yang berbuat Ah, ah, pidana. ah. Itu, Gini Bang Timo, oh iya, iya. kan ini jadi padat banget nanti nih ya. Beberapa Hmm. aspek tadi yang Bang Timo sampaikan ini ya Hmm. terkait dengan pasal 2, kemudian juga di pasal 66 Ya, KUHP ya. baru gitu ya. Yang pertama dulu, biar kaitannya sama diskusi kita minggu lalu ya. Hmm. Sebetulnya pertanyaan ini nanti akan melanggar asas legalitas nggak sih? Kalau misalnya ternyata hukum yang hidup dalam masyarakat, orang itu asumsinya pasti akan langsung, waduh hukum nggak tertulis dong ini. Kalau nggak tertulis, berarti ini udah jelas melanggar asas legalitas. Mungkin ada perspektif yang seperti itu. Tepat nggak kalau kemudian orang berpikir seperti ini nih? Kalau apa yang disampaikan atau apa yang tercantum dalam pasal 2 ini justru akan melanggar asas legalitas. Gimana sih maksudnya pembentuk KUHP baru ini bahkan pasalnya pun berurutan ya, 1, 2 legalitas kemudian kaitan living law. Sebetulnya kalau kita melihat Ya, urutannya ini aneh. mestinya tidak akan melanggar asas legalitas ya kan. Tetapi kemudian pertanyaan seperti ini pasti muncul. Nah, coba perspektifnya Bang Timo kaitan Ya. dengan ini seperti apa? Ada slide berikutnya nggak? Coba minta tolong. Ya, nah di sini. Apakah melanggar asas legalitas? Kalau menurut saya sih enggak. Kenapa? Karena kalau kita baca secara holistik, pasal-pasal tersebut lah, pasal 2 dan pasal lain yang terkait, itu ujung-ujungnya dua. Satu ke Perda, karena kan di situ kalau Hmm, nggak salah penjelasan pasal 2 ayat 3 deh. Bilang bahwa apa berdasarkan mandat PP, peraturan pemerintah, nanti Pemda mengatur living law dan akhirnya menerjemahkan dalam Perda. Kalau itu berarti kan sudah bukan masuk ke living law, itu masuk ke hukum positif biasa. ya, Biasanya terkait dengan tipiring lah. Kalau untuk yang itu udah jelas nggak melanggar asas legalitas karena udah jadi hukum tekstual, hukum tertulis, dan hukum positif yang berlaku di oke. satu daerah tertentu kan gitu kan. Tipiring. Kedua, kedua kalau kita baca lagi, misalnya kita mau menerjemahkan pasal 597 yang terkait dengan pasal 66 itu sebagai hakim menggali living law yang ada pada masyarakat dan menjadikannya memasukkannya ke dalam pidana tambahan, itu menurut saya nggak masalah juga toh pidana pokoknya kita tetap memakai hukum positif yang di KUHP. Oke. Terjemahannya adalah dua hal. Kalau itu dipakai sebagai pidana pokok, berarti tipiring, berarti masuk ke Perda, jelas tidak melanggar asas legalitas, atau dipakai sebagai pidana tambahan, yang pidana pokoknya tetap adalah hukum tertulis KUHP. Berarti tidak melanggar asas legalitas juga kalau menurut saya begitu. Nah, Mbak kemudian Galuh. menarik nih, apa namanya ada kaitannya, berarti sudah ada nih, kita nggak usah khawatir nih ya. Kalau misalnya ada Mm-mm. kaitan dengan hukum adat ini, bisa kita masukkan sebagai pidana tambahan sebagaimana dalam pasal 66 KUHP baru. Tapi Ya, mungkin nggak, karena gini ya, sifat adat ini, maksudnya karena melekat, ada filosofinya dan lain sebagainya, ini kan apa ya, orang pada masyarakat adat tertentu merasa keterikatan yang sangat kuat gitu loh. Jadi kadang-kadang bisa jadi mereka tidak percaya dengan hukum positif, maunya pakai hukum adat aja gitu loh. ya, Maunya mereka seperti itu. Ada yang mungkin berpikir dari perspektif hakim mungkin ya, Bang Timo, kita ya. bisa berpikir sanksi adat itu kemudian bisa jadi sesuatu hal yang kita anggap sebagai hal yang meringankan, atau mungkin bisa jadi hal yang Berat. memberatkan, ya kan? Apakah satu, apakah kemudian Bang Timo sepakat dengan hal ini? Yang kedua, gimana nih kalau ternyata masyarakat adat itu berpikir bahwa sesuatu hal yang sudah kita anggap selesai di diselesaikan dengan sanksi adat begitu, tetapi kemudian kehadiran hukum positif ini dianggap justru tidak tidak menjaga keseimbangan yang sudah terlaksana di hukum adat. Ini gimana tuh menurut Bang Ya. Timo? Saya setuju bahwa memang benar. Jadi ini seperti biasanya kita bersidang aja sih sebelum ada KUHP baru pun itu seperti itu kan memang Hmm. hakim menggali nilai-nilai yang ada pada masyarakat.
Nah, sekarang pun kita lakukan itu, jadi kita panggil apa pemuka adat. Terus kalau misalnya ternyata memang ada hukum adat yang apa akan dipenuhi melalui pidana tambahan ataupun sudah dipenuhi sebelum si persidangan, itu menjadi hal yang memberatkan dan meringankan gitu aja lah. Terus kalau Hmm. masalah oh masyarakat tersebut lebih percaya dengan penyelesaian secara hukum adat, itu menurut saya diskresinya penegak hukum di level hulu yaitu kepolisian. Mereka yang punya kewenangan untuk RJ secara luas ya, bukan RJ by sekedar by undang-undang ya. RJ secara luas dengan menitik beratkan pada kestabilan sosial, keseimbangan pada masyarakat. Mereka yang punya kewenangan untuk apakah pidana ini lebih baik diselesaikan secara jalur hukum positif atau secara adat. Kalau adat ya nggak perlu sampai ke pengadilan, kalau menurut saya gitu. Jadi kita, menurut saya, kalau saya ya, titik beratnya ada di penyelesaian sengketa pada masyarakat oleh peranata adat yang bersangkutan sendiri. Jadi bukan dikit-dikit dibawa ke pengadilan untuk pengadilan menggali nilai untuk mencari-cari apa Iya, hukum adat. Itu karena gini, belum tentu juga pemuka adat yang diundang itu valid kecuali udah ada dasarnya kecuali kalau ada perda terkait yang mengelis suku apa pemuka adatnya ya nggak mungkin bilang siapa sih suku apa di iya, mana iya, iya. spesifik Ha. gitu kalau ada Hmm. perdanya oke ada referensi kalau enggak kan kadang-kadang bisa miss juga tentunya itu cuma kepentingan masyarakat kepentingan segelintir orang di situ aja Betul. kita panggil sebagai saksi taunya malah dia Iya, berusaha memberatkan si terpidana karena ada kepentingan atau apa ada kemarahan pribadi dendam pribadi kan bisa juga begitu kan kalau saya sih iya, minat betul. kalau saya kenapa saya meminimalisasi penggalian living law di level pengadilan kalau mau serahkan aja ke peranata adat sejak sejak awal kalau saya ya karena beresiko Iya. tadi. Hmm. Iya, cuman kan kadang memang kita tidak bisa menghindari ya Bang. Kalau misalnya Ya sudah sampai di tangan kita kan tentu lanjut ya lanjut gitu kan. Cuman lanjut ya. kalau kaitan menggali nilai-nilai dalam masyarakat sebetulnya kita praktek sekarang pun juga sudah Udah dilaksanakan ya kan gitu kan. iya Nah, kemudian juga menarik nih. Jadi ketika kita berbicara tentang sesuatu yang sudah diperdakan, misalnya menyebutkan tuh masyarakat adat yang diakui di situ siapa saja, paling tidak minimal di situ saja itu bisa jadi pijakan bagi kita ya untuk oh ya, karena penempatan kita kan kita bukan di daerah sendiri ya ya selama betul ini. betul Jadi betul betul. kita nggak mengenali gitu loh hukum Hmm. adat di situ seperti apa, sukunya seperti apa. Bahkan kalau kita diberikan penempatan satu daerah, kita bisa jadi waktu itu baru googling gitu ya, Bang ya. Betul betul Ini tempatnya di mana ya, kayak gitu kan. Nah, betul maksud saya ketika itu sudah disebutkan misalnya masyarakat hukum adat yang diakui di daerah tersebut, seenggaknya ini bisa jadi batu pijakan pertama bagi hakim ya untuk misal mau memanggil siapa eh, mangku adat. kepala adat, Hmm. pemangku adat dan lain sebagainya ini bisa jadi Ya pijakan pertama kayak gitu ya. betul Menarik sekali. Kemudian juga selama ini kalau kita berbicara tentang masyarakat adat itu memang relatif lebih dekat dengan perdata, ya nggak sih Bang? Karena kaitannya ya. tanah kan yang paling sering kan hak ulayat dan sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara tentang pidana ini menjadi semakin menarik dan ketika tadi saya juga dengar Bang Timo membahas, oh ya itu nanti jadi kewenangan dari kepolisian. Maka sebetulnya tema ini penting sekali untuk kemudian dielaborasi, dipahami, bukan cuman dari tataran hakim ya, tetapi juga kejaksaan, kemudian kepolisian, serta masyarakat secara umum harusnya memang mulai concern dengan ini, jangan sampai nanti apa-apa limpah-limpah kayak gitu. Hmm. Meskipun ya nggak apa-apa, cuman maksudnya kan dari level Setuju, itu setuju. mestinya Ya ini paham betul kaitan iya hal-hal seperti ini. jangan Oke, sampai malah ini Hah? jadi pola pikirnya oh karena udah ada pasal 2 nih mengatur living law berarti Limpah aja. limpah dikit-dikit jadi peranata adat malah di skip padahal mereka yang lebih ngerti kan masalah penyelesaian sengketa secara adat sengketa apa Betul sekali. perkara pidana secara adat ya terutama dan Ya, sengketa juga lah sengketa perdata. Hmm, oke. itu Ini kita beralih ke kolom chat dulu ini, oh Bang ya Timo. ya ya gimana gimana Ini satu-satu aja kayaknya ya. ya Yang pertama ini, apakah norma hukum adat yang diatur dalam peraturan daerah masih dianggap sebagai hukum adat? ya Kalau dari pasal 2, kemudian penjelasannya mestinya ini ya. Coba dari Bang Timo, kalau menurut saya enggak loh. Kalau menurut saya gimana? ya sudah, kalau sudah diatur di undang-undang ya jadi hukum positif. Walaupun semangatnya semangat hukum adat kalau saya. Ya. Kalau Iya, enggak, iya, iya. tergantung. Gini-gini jawabannya tergantung. Tergantung. Kalau misalnya perdanya mengatur tindak pidana secara spesifik, misalnya Hmm. ini saya ngarang ya. Misalnya lah ada misalnya di adat ini saya ngarang loh ya, jangan terlalu diambil hati. Misalnya adat Riau lah, saya kan penempatan di Riau nih. Adat Riau misalnya, adat Riau jika mencabut
mencabut rambut seseorang maka dipidana apalah, saya nggak tahu, kurungan 10 hari misalnya gitu, cara Hmm. adat, diambil dari adat ya kan, diadopsi dari adat jadi perda nih, karena perda menganggap itu baik segala macam bla 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 gitu, diadopsi ke perda. Jika pembahasan di perdanya adalah siapa, jadi pembahasannya adalah pembahasan pidana ya, apa setiap orang yang mencabut rambut orang lainnya dipidana 10 hari. Nah, kalau gitu udah bukan pidana adat, itu sudah pidana hukum nasional, hukum daerah ya, sama aja hukum positif gitu kan. Itu Ya. jawaban pertama. Kecuali kalau perdanya cuma ngomong gini, kita kan nggak tahu nih perdanya bakal kayak apa kan. Kalau perdanya bilang pemerintah Riau mengakui kesatuan masyarakat hukum adat di desa, nggak tahu lah, Sanggara Loka itu dengan segala apa hukum adatnya, itu baru beda lagi. Kalau itu berarti living law, harus digali oleh hakim. Si perdanya cuma dipakai oleh hakim untuk memanggil pemangku adat di daerah tersebut yang sudah diakui oleh perda. Itu living law. Paham nggak? Kira-kira bisa dipahami nggak? Coba ya, nanti kalau misalnya masih mau ada Ah, feedback, silahkan bisa disampaikan ya. mm-mm. Kemudian ini izin pertamanya dari ketentuan pasal 2 ayat 2 dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adat adalah tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP baru. Oke. Artinya kalau ada tindak pidana sejenis yang diatur dalam hukum nasional, sepertinya harus mengacu kepada hukum nasional. Kalau seandainya tindak pidana adat tersebut berdiri sendiri, tidak ada tindak pidana dalam hukum nasionalnya, bagaimana hakim bisa menjatuhkan pidana pelaksanaan kewajiban adat mengingat pidana tersebut adalah pidana tambahan? Apakah hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan tanpa adanya pidana pokok? Gimana nih kalau tindak Ya, pidananya ini baru kayaknya nih dari kalau artikel hukum diketahui? online ya pertanyaan ini. Kalau eh, ya, kalau mau ngomong apa sih? Kalau mau ngebaca secara holistik, nggak, sebentar. Ini masalahnya di mana sih, Bah? Dia baca, cara bacanya gimana sih? Yang nanya siapa nih? Cara bacanya gimana sih? Dari Soalnya Azizi kesimpulan saya nggak gitu bisa gitu. Nah, eh, eh, eh. Tapi itu nanti gimana? perspektifnya Cara baca berarti berbeda kan? ya. Nah, Mungkin bisa ini cara bacanya gimana sih? unmute Kalau saya soalnya unmute dari kesimpulannya nggak gitu. Azizi. Ya, Ya, halo. selamat siang Ya, Silakan. ya, siang. yang mulia. Oke, kan kalau kita baca sebenarnya di Ya, pasal 2 ayat 2 itu kan hmm, diatur bahwa sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini. ya, Nah, kalau kita sandingkan dengan penjelasannya, maka seharusnya yang disebut sebagai tindak pidana adat yang dimaksud dalam pasal hmm, 2 ayat 2 adalah tindak pidana yang tidak punya padanannya di dalam hukum nasional. Artinya tindak pidana adat yang selama ini tidak tertulis, tadi saya sepakat bahwa dia menjadi tertulis dengan perda yang kemudian di take over oleh negara, diproses secara negara melalui ya, pengadilan, kan begitu. Nah, kan sebenarnya pasal ini tidak lahir begitu saja. hmm, Ada perpres dulu kan, atau undang-undang PNPS kalau nggak salah ya, terkait dengan bagaimana posisi dari ketentuan pidana adat sebenarnya. Nah, permasalahannya adalah kalau seandainya tindak pidana adat itu berdiri sendiri, tidak ada padanannya dalam hukum nasionalnya. Misal kalau ya, pembunuhan kan ada ya. Hmm. Nah, ya, misalnya tadi saya ambil paham, contoh yang mulia Timothy paham, mengambil contoh misalnya menarik rambut orang misalnya. ya, Nah, itu kan tidak ada tindak nggak ada, pidana nasionalnya. Nah, kalau dia kemudian paham, dibawa ke pengadilan ya, berdasarkan pasal 2, ya, lalu pengadilan kemudian mau memutus, nah ada hukuman pidana adat yang sudah dijatuhkan sama tetua adat misalnya. ya, Nah, bagaimana hakim bisa menjatuhkan pelaksanaan kewajiban adat tersebut? Mengingat pelaksanaan kewajiban adat kan pidana tambahan, ya, kan begitu, yang mulia. Nah, ya, apakah memungkinkan bagi seorang hakim kemudian menjatuhkan pidana tambahan tanpa pidana pokok? ya, Itu ya. pertanyaan saya. Oke, Oke. ya udah paham. Oke. Berarti cara bacanya sama, nggak cuman penerapannya gimana Oke, ya. oke. Jadi dulu pernah ada, ini juga sharing dari Mas Bagus kemarin lah. Pernah ada di Bali hakim mutusin berdasarkan ini kitab apa tuh kalau di Bali, sang ini Sanggraka Loka ya, pidana yang bahwa menghamili tapi nggak tanggung jawab gitulah. Ini saya sambil buka putusan kan nih. Kitab Adigama di Bali dia nggak pakai hukum nasional sama, dia nggak pakai hukum nasional. Pijakan untuk pakai si Kitab Adigama pasal 359 ini, dia pakai Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951 yang dia mengakui hukum adat. Apakah salah ya? Menurut saya sih nggak juga ya kalau dibilang salah. Dia pakai Undang-Undang Darurat yang mengakui hukum adat, dia pakailah Adigama di Bali untuk memidanakan si orang yang bersangkutan, penjara lagi selama 1 bulan 15 hari itu putusannya. Cuman putusan tersebut
Cuman for your information aja. Saya nggak tidak membenarkan, tidak juga menyalahkan, hanya sharing. Kan ada yang nanya, saya jawab kan. Putusan tersebut belum pernah dibanding, jadi belum juga sampai dikasasi. Jadi kita nggak tahu. Cuman putusannya inkrah, itu aja. Jadi apakah ada cara? Sebenarnya ada. Apakah saya menyarankan? Kalau menurut saya itu berarti RJ di level hulu nggak jalan. Itu tergantung hakim lah, mau dibikin lepas terdakwanya apa gimana, terserah hakimnya kalau itu. Tapi apakah pernah dilakukan? Pernah dilakukan. Jawabannya itu aja lah. Nah, Oke, mungkin ada feedback lagi atau ya sudah silakan. cukup Nah, dari Bang Aziz? Ya sedikit, ya, Silakan, silakan. Bu Galuh. Ya, menurut saya sepakat kalau seandainya kita berbicara dalam lingkup Undang-Undang Darurat hmm, 1951, ya, kemudian eh, pelaksanaan kewajiban adat misalnya, atau kan ada apa ya, diubah ya menjadi pidana nasional ya kalau nggak salah, hmm, disetarakan gitu ya, yang ada juga dalam ya, KUHP baru. Nah, karena Undang-Undang Darurat 1951 tidak menyebutkan pelaksanaan kewajiban adat sebagai pidana tambahan, mungkin itu menjadi mungkin ya, untuk dilakukan. ya. Karena jadinya penjatuhan pelaksanaan kewajiban adatnya jadi pidana Oh, pokok kan begitu. Kira-kira bisa jadi percobaan betul. misalnya. Di 14C sekarang kan salah satunya Ya, adalah melakukan suatu perbuatan, kira-kira begitu. iya, Nah, memang yang menjadi problem ini, saya berpikir bagaimana ya hakim kemudian ketika pelaksanaan kewajiban adat itu ditentukan sebagai pidana tambahan dalam KUHP baru. Nah, apakah mungkin kemudian ketika suatu tindak pidana ada terjadi dibawa ke pengadilan, lalu hakim kemudian menjatuhkan pidana tambahan berupa pelaksanaan kewajiban adat tanpa ada pidana pokok. Itu yang saya ya. masih agak bingung itu apa penerapannya gitu kira-kira. Terima kasih. Kalau ansih pidana tambahan menurut saya jadinya rancu. Iya benar kan, Ya. Ya. Jadi pidana kalau saya tambahan nggak kan bakal melakukan itu, gitu aja sih. prinsipnya kan harus ada Ya, pidana pokoknya kemudian pidana ya, tambahan kan gitu. Nah itu yang betul. kemudian mungkin akan jadi problem ya bagi para hakim. Ya, Ya, solusinya yang ya, tadi sih, ya, kalau betul. mau, kalau hakimnya mau ya, solusinya yang tadi. Atau dilepas aja. Udah selesai kan itu sih. Iya, Ya kalau udah, ini kan kalau permasalahannya misalnya jadi hulu ragu-ragu dong. gitu ya. Oh Nah, iya betul. permasalahan kan bisa juga yang salah ininya yang di Saya hulu. Saya nggak nyebut institusi saya lah, izin masuk yang di dong. hulu, yang di hulu. Kenapa? Silakan. Iya, iya. Siapa nih ya? Saya Mbak Galuh. Oh Mas Bagus, ya silakan Mas Bagus. Nah, saya pakai raise hand, mohon izin. Oh iya. Ah, menarik ya apa yang disampaikan oleh Bang Aze. Jadi kalau saya, ini kan sementara waktu kita menunggu PP ya, PP tentang bagaimana kemudian living law yang nanti akan kita gunakan. Jadi apa yang mungkin kita diskusikan hari ini adalah bayangan. Betul. Kira-kira nanti bagaimana? Heeh. Cuman bayangan yang disampaikan Bang Timo tadi itu pun kami lakukan. Selama ini itu besar besar kemungkinan di lapangan adalah selalu dijadikan hal-hal yang meringankan gitu. Ya. Ketika kemudian di dalam satu adat dia melanggar satu pidana nasional, contoh di sini itu ada semacam adat ketika melakukan sesuatu, kemudian dia melakukan proses melasare. Melasare itu seperti memberikan santunan lah kepada para korban. Itu akan kami pertimbangkan bahwa dia sudah menghormati hukum adat. Ini kan menunjukkan penyesalan dari pelaku ya. Karena kita selama ini pelaku menyesal. Ini kan menjadi salah satu hal yang sangat kita pertimbangkan. Karena tujuan pemidanaan itu sendiri adalah mengembalikan si pelaku ke alam normalnya gitu kan. Kemudian mengajarkan kepada orang lain agar tidak melakukan. Nah, proses melasare ini menunjukkan proses sosial di masyarakat itu berjalan. Si pelaku menyesal, kemudian menjadi contoh untuk yang lain bahwa ada juga masih dilakukan gitu. Ketika dilanggar norma-norma sosialnya, tentu akan kita pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan. Nah, menurut saya ini besar kemungkinan akan dipakai juga gitu ke depan. Nah, satu hal yang tadi menurut saya sangat menarik disampaikan Bang Hazi adalah apakah ketika sudah diatur dalam hukum nasional, hukum adat masih penting untuk diatur dalam kodifikasi perda tersebut. Contoh, dalam pasal saat ini 362 mencuri. Apakah kemudian nanti delik perda atau delik adat yang diatur juga mengatur hak mencuri gitu. Kalau menurut saya, sebaiknya agar tidak terjadi konflik antara norma nasional dan norma adat, hal-hal yang kemudian diatur dalam perda itu adalah sifatnya hal-hal yang bisa meringankan gitu. Misalnya, ketika seseorang mencuri
di daerah ini, maka sesuai hukum adat dia wajib melakukan apa gitu, entah membayar santunan. Tapi kemudian mengenai pembuktian deliknya, pidana pokoknya tetap mengacu kepada pidana nasional. Gitu. Jadi menurut saya ketika nanti sudah ada delik nasionalnya, delik pidana di dalam apa KUHP kita yang baru nanti, sebaiknya agar tidak terjadi tabrakan antara hukum adat dan hukum nasional, maka yang diatur di dalam Perda kemudian terkait dengan hukum adat itu adalah hal-hal yang sifatnya dapat meringankan atau menjadi pidana tambahan. Begitu. Nah, mungkin itu sedikit pendapat saya, Mbak Galuh dan Bang Timo. Sama saya sedikit bertanya aja. Kira-kira nih, kalau nanti suatu saat ada warga negara asing datang ke Bali, kemudian dia melanggar, nah ini apakah hukum adat ini nanti berlaku untuk semua orang? Atau hanya untuk masyarakat di situ saja? Mungkin itu, terima kasih. Ya berlaku kalau itu. Berlaku di daerah tersebut untuk siapapun Otomatis yang ada di ya. situ. Nah, otomatis. Ya, Tapi konsekuensinya kalau dia itu. melakukan di luar Bali, maka dia ya nggak kena gitu kan ya. Tapi kalau di Bali siapapun Ya yang ada kena. di situ gitu ya, Benar. Bang. Iya. Oke, oke. Yang di chatroom masih ada pertanyaan ya? Atau mau lanjut dulu atau chatroom? Ini yang raisen dulu aja. Iya, ya monggo, monggo. Karena Mas Bagus sudah ke Judy M. Ya, Sainima, silahkan. terima kasih Ibu dan Pak. Selamat sore. Perkenalkan saya dosen Fakultas Hukum di Universitas Patimura Ambon. Kebetulan saya sedang mengikuti sekolah S3 juga, jadi saya tertarik sekali dengan saya ingin menulis terkait dengan hal ini. Pertanyaan sama dengan yang sebelumnya bahwa terkait dengan pasal 2 dan 66 tadi, Pak. Misalkan kalau apalagi di Maluku ini kan dia hukum adatnya masih sangat kental. Yang jadi persoalan saya, bagaimana kalau seseorang yang pasal 66 itu dalam pasal 2 sudah mengakui, lalu pasal 66 seperti disepelekan dengan misalnya harus ada pidana pokok tadi. Baru bisa dikenakan. Nah, yang berikut menjadi pertanyaan bagi saya adalah ketika dapatkah pranata sanksi-sanksi pidananya itu misalkan dibuat oleh Sandiri Negeri misalnya di sini oleh petua-petua adat di sini misalkan dikenakan sanksi, lalu dibuatkan dalam surat, dapatkah itu disahkan oleh pengadilan sehingga misalnya ketika tindak pidana yang dia lakukan adalah pencurian, kemudian misalnya akan kita buatkan alur proses penyelesaiannya seperti itu, lalu disahkan oleh pengadilan sehingga dia tidak akan lagi dipidanakan dengan hukum pidana nasional. Ya. Ya, aku butuh pemikiran dari Bapak. Sekian, terima kasih. Jadi semacam ini ya, jadi kayak konsep perdamaian perdata ya, disahkan di pengadilan kayak gitu ya. Coba dari Bang Timo gimana, Bang Timo? Kalau saya saran praktis, kalau seperti itu belum ada mekanismenya dan saya tidak menyarankan. Maksudnya kalau selesai di pranata adat ya sudah selesai di pranata adat aja. Cuman kalau memang mau membawa pengadilan itu ya palingan kita pakai pidana pokok yang terdekat. Lalu diputus dengan sesuai masa tahanan dan udah gitu pakai pidana tambahan berupa sanksi dari pemuka adat tersebut. Palingan gitu bukan ngakalin ya. Cara praktis penyelesaiannya gitu sih kalau menurut saya. Cuman ini saya boleh balik nanya nggak? Concernnya apa ya? Kenapa harus membawa pengadilan? Kenapa nggak selesai di pranata adat aja kalau memang toh pranata adatnya masih sekuat itu gitu. Masih sekuat itu gitu lah. Iya, karena ada beberapa kasus yang sudah diputus dengan sanksi adat tapi tetap diproses di peradilan, Pak, peradilan pidana. Nah, itu menurut saya ujung-ujungnya kan kami kan dihilir nih. Balik lagi ujung-ujungnya. Kami dihilir. Kan di hulu ada kejaksaan, ada kepolisian. Saya sangat menggalakkan, mendukung sekali diskresi retributif justice dari level hulu yaitu kepolisian dan kejaksaan. Kalau sudah selesai di pranata adat, sebaiknya tidak dibawa ke pengadilan karena akan memperlibat secara hukum formil. Kami pun soalnya terikat dengan hukum nasional juga. Ini masalah teknis penegakan hukum sih menurut saya bukan masalah konseptual gitu. Menurut saya gitu. Daripada bikin mekanisme baru lagi pakai akta vandading pidana gitu kan maksudnya. Kan arahnya ke situ kan. Iya, arahnya tadi seperti itu. Lagi udah selesai di polisi kalau saya ya. Gitu. Ininya RJ, mekanisme resminya RJ. Siap. Mohon izin mempertegas aja pendapat Bapak. Jadi maksud Bapak tadi
khusus untuk yang diakui oleh untuk pasal 2 itu berarti hanya terkait dengan tipiring untuk yang dibuatkan perda. Tipiring dan pidana tambahan. Dan pidana tambahan. Oke, karena di Maluku sendiri beberapa kasus itu pencabulan ya terhadap anak sudah dilaporkan ke kepolisian, tetapi keluarga ngotot untuk diselesaikan secara adat. Dan akhirnya saya sampai sempat bertanya juga, lalu apa yang polisi kerjakan gitu? Apakah hanya setuju saja ketika keluarga meminta seperti itu? Kata, iya ibu, setuju saja karena mereka sangat bersikeras dan tidak mau dan sebagainya. Intinya sayang sekali bahwa hal itu hanya diselesaikan dengan adat ya. Maksud saya, menurut saya belum efektif gitu. Apakah memberikan efek jera itu? Sekian Pak, terima kasih ya. Ini bagus deh. Jadi kan saya juga jadi dapat masukan. Kalau ini udah masuknya empiris kan, boleh nggak saya balik nanya, apakah dengan penyelesaian secara adat tersebut, keseimbangan pada masyarakat, itu sudah kembali lagi? Apakah mereka bisa terima dengan penyelesaian tersebut? Apakah pendapat ya, saya pakai bahasanya pendapat ya, mohon izin, saya pakai bahasa pendapat lah. Pendapat bahwa ternyata efek jera itu tidak diraih dengan penyelesaian secara adat itu hanya pendapat saja berdasarkan observasi, atau memang udah ada penelitiannya bahwa memang efek jera itu nggak tercapai dengan penyelesaian secara adat. Apakah dia jadi residivis lagi dengan selesai secara adat? Kalau enggak, kalau kenyataannya toh mereka bertobat lah, berintegrasi lagi kembali secara baik ke masyarakat dengan hanya selesai di hukum adat, kalau saya pribadi tidak ada masalah, kecuali kalau mereka residivis. Gimana? Ini saya diskusi loh, bukan bukan ngasih argumen otoritatif, karena saya juga kan belum pernah ke Maluku segala macam gitu. Yang lebih tahu pasti ibu lah. Ya, siap. Makasih Iya. Pak. Itu Iya. komentar sedikit. Kalau bicara untuk penelitian terhadap pelaku tersebut menjadi residivis kembali, saya tidak dapat menjawab itu ya, karena saya belum melakukan penelitian. Tetapi untuk tujuan pidana yang lainnya, itu menakut-nakuti orang lain supaya tidak lagi melakukan perbuatan pidana misalnya seperti itu, saya pikir belum efektif juga Pak. Karena kemudian juga timbul, walaupun bukan di lokasi yang sama ya, tapi artinya dengan seperti itu orang menjadi, I don't know, aku pikirannya yang tidak sehat atau keagamaannya. Oke. Mungkin saya sedikit perspektif ya dari apa yang sudah disampaikan Bang Timo dan juga Bu Judi ini tadi ya. Jadi memang kita ketika berbicara mengenai satu perkara gitu ya, saya pikir semuanya itu kan ada perspektif masing-masing dan sifatnya memang sangat kasuistis kayak gitu ya. Kembali lagi kaitan dengan living law ini, kadang-kadang memang dalam masyarakat ada tertentu, saya katakan tadi, keterikatannya ini sangat besar sekali. Makanya bahkan kemudian ada satu permasalahan gitu ya, satu konflik dalam masyarakat, itu mereka bahkan menganggap selesai dengan asal kamu datang aja minta maaf, itu kami anggap lunas. Ada yang berpikir seperti itu gitu loh untuk masyarakat ada tertentu. Makanya bisa jadi di suatu daerah ada yang ketika emosi sesaat mereka mungkin lapor polisi seperti itu. Tetapi kemudian ternyata berdasarkan keterikatan dalam hukum adat tersebut mereka lebih bersepakat, lebih merasa puas kalau kemudian denda adat, sanksi adat dan lain sebagainya itu diterapkan kayak gitu. Makanya kembali lagi mungkin mengelaborasi jawaban dari Bang Timo tadi. Memang selama ini kalau hal-hal yang seperti itu diharapkan, terlepas dari efek jera ya, tentu untuk perkara yang lainnya juga masuk limpah ke perkara pidana biasa juga sangat banyak sekali. Tapi khusus karena ada spesifik kaitan dengan living law ini, saya pikir juga kadang-kadang lebih baik, tidak semua, tapi lebih baik memang selesai di tipiring misalnya, atau mungkin melalui mekanisme RJ. Tetapi ketika kita nanti sudah limpah ke perkara pidana biasa gitu. Sekali lagi, kembali lagi itu menjadi kasuistis. Tidak bisa kemudian kita setarakan. Kita harus melihat kasus per kasus. Apakah kemudian nanti ini layak untuk dikenakan pidana tambahan pasal 66? Apakah ini kemudian layak dikenakan meringankan misalnya sebagai pertimbangan meringankan seperti yang dicontohkan Bang Timo tadi, apa tadi istilahnya? Meringankan itulah atau bahkan memberatkan misalnya seperti itu, atau yang paling ekstrim tadi dikatakan ya sudahlah lepaskan saja misalnya seperti itu. Jadi saya pikir kasuistis dan spesifik kita melihat di masyarakat adat tersebut seperti apa gitu. Jadi kan nanti baru kita bisa memberikan penilaian. Sedangkan kalau gambaran secara umum mungkin seperti yang sudah kami elaborasikan tadi. Ada tanggapan lagi dari Ibu Judi mungkin? Sebentar, saya masih mau Oh iya, silakan.
Ah, Kalau menurut saya sih tugas akademisi untuk melihat bahwa ini penyelesaian secara adat itu sudah memuaskan, sudah mengembalikan harmoni dalam masyarakat atau enggak. Kalau menurut saya malah bikin survei dan lain sebagainya. Terus bikin apa? Bikin juga nih perbandingan. Sebenarnya kita nyari efek retributif. Seberapa penting efek retributif itu untuk mencegah perlakuan pidana yang sama oleh orang lain, pengulangan pidana yang sama oleh orang lain. Kalau memang ternyata setelah di sampling, dibikin studi empiris ternyata penting, itu jadi masukan juga untuk kami bahwa ternyata oh alah kami itu maksudnya Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan ya, tiga institusi APH lah, penegak hukum. Oh berarti memang penegakan hukum secara retributif dengan menggunakan hukum positif atau penyelesaian di pengadilan penting dan bisa jadi peranata adat untuk hal-hal yang di luar piring tidak boleh dilakukan. Nah, itu saya rasa memang sampai sekarang ya, setahu saya mohon dikoreksi kalau saya juga kurang baca, belum dilakukan. Jadi pertanyaannya Ibu sebenarnya yang bisa jawab akademisi kalau menurut saya sih. Itu itu loh. Jadi kalau saya pribadi ini saya nggak bawa nama institusi ya. Kalau saya lebih cenderung ke apa-apa pidana tuh pokoknya restoratif lah. Retributif itu nomor dua kalau saya. Jadi kalau bisa selesai di adat, selesai di adat. Kalau saya. Tapi mungkin orang beda-beda. oke. Itu aja. Betul. Hmm. Oke, sudah cukup dari Bu Judi? Siap, saya mungkin segitu dulu. Nanti kalau Hmm. penulisannya berhasil seperti apa, perlu kendala mungkin saya akan ikut Ya. lagi. Kasih ya. Oke, Thank you. nanti jangan lupa kalau misalnya sudah melakukan apa namanya penelitian Iya. atau survei lebih lanjut bisa info ke kita ya buat kita referensi juga. Makasih Bu Iya. Judi. Mungkin kita ke raise hand satu lagi ya. Satu Mm-mm. lagi sebelum nanti saya lebih prefer kalau misalnya yang raise hand, saya takutnya kalau membacakan di kolom chat nanti perspektifnya berbeda dengan apa yang dimaksud ya. Oh ya, benar. Tapi ya gitu nggak sih Bang? Baca sendiri Jadi aja. Seru-seru. kita ke raise hand aja ya. Maksudnya Iya. pertanyaannya silahkan singkat aja. Mungkin nanti Bang Timo juga Sering mau chat juga. menjawabnya tidak terlalu panjang supaya makin banyak yang bisa kita berikan kesempatan untuk bertanya. Saya persilakan untuk peserta atas nama Wiranto untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Galuh sebagai moderator. Mohon izin Pak Timothy dan seluruh Ya. rekan-rekan. Jadi saya mungkin lebih ke menanggapi dan nanti ada satu pertanyaan yang mungkin sudah mengkerucut dari diskusi ini. Pertama adalah saya menanggapi terkait menarik ini yang disampaikan Pak Timothy bahwa harusnya pidana itu lebih ke ya sudah di RJ-RJ-kan dulu gitu kan. Kalau Hmm. bisa jangan sampai ke pidana terlebih dahulu kalau memang bisa selesai di adat gitu. Jadi terkait pasal 2 ayat pasal 2 ini khususnya living law ini, saya tuh sering menanyakan langsung kepada guru saya, kebetulan Prof. Barda ini karena beliau adalah perumus juga. Satu hal yang saya tanyakan keberadaan pasal 2 ini, apa sih nilainya gitu kan. Ya tadi, sebenarnya nilai yang disampaikan kenapa pada akhirnya dirumuskan pasal 2 ini adalah apa yang disampaikan oleh Pak Timothy tadi. Ini sebagai salah satu nilai keseimbangan yang ada di KUHP baru ini, karena selama ini yang dikenal di KUHP itu hanya asas legalitas formal saja gitu. Jadi yang pasal 1 ini tidak Hmm. ada asas, padahal di dalam kondisinya seperti kita tahu dulu ada beberapa perkara kasusnya Basar, Manisih yang beliau itu dipidana gitu. Padahal dalam kehidupan sehari-hari di mana mereka tinggal itu, apa yang mereka lakukan itu adalah bukan suatu pidana gitu kan. Contoh yang pasal 362 ya terkait pencurian gitu. Secara hukum nasional itu memenuhi rumusan pasal gitu. Tapi Hmm. di hukum mereka itu di hukum yang hidup di mereka itu tidak merupakan suatu pidana. Iya. Makanya muncul sebenarnya pasal living law ini adalah nilai dasarnya berada di situ untuk memberikan apa ya ruang bagi aparat penegak hukum sebenarnya memang tidak hanya hakim seperti yang kata Pak Timothy sampaikan, harusnya sejak awal dari tingkat kepolisian itu polisi itu sudah melihat atau mencari juga menggali hukum-hukum yang seperti ini gitu sehingga berkas-berkas atau perkara-perkara yang ditemui demikian itu nggak perlu sampai ke pengadilan. Namun pada akhirnya ketika memang masuk ke pengadilan itu hakim diberi ruang untuk eh, apa ya bahasanya bukan diskresi juga gitu tapi untuk menilai menggali hukum-hukum yang hidup hal-hal sedemikian supaya yang meskipun secara rumusan pasal memenuhi namun karena ada hukum yang hidup sehingga itu bisa tadi alasan meringankan atau bahkan
menarik saya yang disampaikan Pak Timotius, ya sudahlah dilepas saja gitu. Karena memang seperti itu dan tujuan KUHP baru juga adalah lebih ke sana gitu. Cuman yang jadi problem malah justru saya itu melihat seperti yang disampaikan Pak Bagus tadi. Jadi terkait implementasi di lapangan dari tingkat peraturan yang di bawahnya gitu kan, Perda atau PP gitu kan. Ah, ini yang kemarin juga dari pihak ada yang datang ke Undip ke kampus kami waktu itu dari kelompok adat protes protes terkait apa yang disampaikan ada di kolom pertanyaan juga. Ketika ini dibentuk sebagai suatu regulasi secara positif, baik bentuknya perda atau apa, berarti kami kehilangan ini dong katanya. Kami kehilangan ranah gitu kasarannya sudah bukan menjadi hukum adat lagi ketika itu diformulasikan dalam wujud norma gitu. Namun ternyata yaitu sebenarnya ini yang menjadi problem. Jadi dari pembahasan terakhir sebenarnya perda itu nanti bentuknya kalau tadi mungkin Pak Bagus beranggapan bahwa ini lebih mengatur terkait apakah tindak pidana ini apa namanya untuk hal-hal yang jadi pertimbangan untuk meringankan atau untuk tadi dasar mempidana yang lainnya juga. Tapi malah justru kalau dari pada saat diskusi itu, pada saat itu disimpulkan bahwa sebenarnya aturan di bawah ini itu mengatur mengenai hal-hal yang apa ya menjadi yang bisa dipegang untuk aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun hakim gitu untuk apa tadi melihat kan aturan secara norma KUHP nasional itu secara nasional hukum nasional sudah ada pencurian segala macam bla bla bla. Nah, di peraturan tingkat daerah ini itu justru lebih mengatur terkait hal-hal yang mengecualikan itu gitu. Ketika hukum nasional bilang pencurian tapi di daerah itu bukan pencurian. Nah, hal-hal yang semacam itu yang perlu dipertegas gitu. Jadi sebenarnya sifatnya hanya mempertegas, tapi memang terkait hal ini itu apa ya belum belum ditemui titik temu lah gitu. Tapi kalau perspektif saya pribadi memang sepakat, saya lebih nanti jangan sampai di peraturan bawahnya ini di PP maupun PP sampai Perda itu jangan sampai justru offset atau lebih di luar dari apa yang dimaksudkan dalam KUHP khususnya soal living law ini sehingga eh, tidak apa ya tidak berseberangan dengan nilai-nilai yang dimaksudkan kenapa kok ini diatur saat ini gitu loh. Mungkin itu dari saya. Iya, saya juga setuju loh. Oke. Sebenarnya malah dengan dijadikan perda jadi baku dan itu kan masyarakat berkembang ya. Saya setuju bahwa pokoknya utamakan peranata adat yang harus menyelesaikan itu kan kuenya mereka juga kan makanya mereka jadi pemangku adat segala macam kan karena mereka mereka juga punya kewenangan pidana perdata gitu kan. Kita ngambil kue mereka nih sebenarnya gitu kan. Terus dan masyarakatnya berkembang ya nanti kalau dibawakan di perda yang mungkin ke depannya nilai tersebut udah nggak dianggap penting lagi terlanjur terbakukan itu jadi bingung juga nanti misalnya 50 tahun dari sekarang nilai tersebut udah nggak relevan tapi di Perda ada malah jadi Hmm. rancu takutnya gitu kalau saya bener setuju udah yang di adat ya adat aja lah nggak usah dinegarain kalau saya tapi kan terlanjur keluar nih KUHP-nya kita harus mengimplementasikan ya ginilah cara penerapannya dari perspektif kami penegak hukum gitulah. Makasih Pak Wiranto. Baik, Pak. Ya itu justru yang perlu dikawal terkait sebenarnya implementasi di daerahnya Iya, terkait pembentukan ini gitu. iya, Oke. setuju. Tapi Makasih. juga bukan berarti ya bahwa kalau misalnya itu tidak termuat dalam Perda, kemudian dia menjadi satu living law yang tidak diakui gitu loh. Tapi dia sebenarnya tetap tetap ada. Cuman Jadi, eh, saya kan melihat dari pertanyaan ini tadi ada semacam kekhawatiran dari sebagian masyarakat hukum adat kalau ternyata nanti apa yang justru nilai-nilai itu mereka mereka percaya, mereka pegang, tetapi kemudian tidak diperdakan, apakah kemudian nilai-nilai ini tidak lagi menjadi diakui gitu kan? Nah, ya, sebetulnya kalau saya melihat tetap mereka tetap betul, betul. tetap diakui kayak gitu kan? Oke, Tetap diakui ya. kemudian kita lanjut ya, Bang Timo ke Rio, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak. Silahkan. Kalau berkenan, ya oke. Iya. Baik, terima kasih moderator komentari ya. Mungkin saya lebih ke Ibu dosen, Bu, siapa namanya tadi ya, terkait dengan Judi. penyelesaian yang, ya, saya lebih berpikiran ke bagaimana komparasi mekanisme diversi ya, yang anak ketika di penyidikan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian,
kemudian kesepakatan itu akan dikirimkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan, termasuk apabila perkara itu sudah dihentikan, nah itu dikirimkan juga kepada Ketua Pengadilan Negeri. Mungkin bisa dikomparasikan bagaimana penyelesaian di tingkat hulu tadi, artinya supaya ketika sudah diselesaikan di tingkat adat kok masih dilanjutkan kembali, mungkin bisa dikomparasikan penyelesaian perkaranya seperti diversi. Ketika diversi itu sudah diselesaikan di tingkat penyidik, kan akan muncul penetapan dari ketua pengadilan, termasuk ketika penghentian penyidikan, mungkin itu ya. Mungkin komparasi seperti itu, mungkin kalaupun misalnya dibuat penyelesaian itu supaya tidak sampai lagi ke pengadilan, artinya supaya memutus, karena perkara ya harus selesai tuntas begitu kan. Jadi kalau udah diselesaikan di tingkat adat, ya pertanyaan tadi ngapain lagi diajukan di pengadilan. Mungkin Iya. untuk studi diskusi berikutnya mungkin bisa dikomparasikan dengan mekanisme di versi anak begitu, karena diversi juga kan di luar pengadilan juga untuk penyelesaiannya. Terus yang kemudian mengenai yang pidana pokok dan pidana tambahan, mungkin itu di pasal 66 tadi seperti itu ya. Tapi kalau kita baca di pasal 597 ini, setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan dilarang, diancam dengan pidana. Pidana sebagaimana dimaksud berupa pemenuhan kewajiban adat. Jadi di pasal 597 ini tidak ada di sini disebutkan pidana pokok dan pidana tambahan, tapi limitatif terhadap pidana yang dilakukan terhadap living law itu hanya di sini disebutkan berupa pemenuhan kewajiban adat. Dan mungkin di sini ayat 2-nya nge-refer ke 66 ya? Iya, betul. Ya. Jadi tidak ada pidana pokok untuk yang melanggar hukum adat tadi. Jadi agak berbeda memang redaksi di pasal 66 dengan pasal 97. Mungkin ini spesialis dari hukum adatnya karena ada bab tersendiri. Jadi mungkin tadi yang pertanyaan Pak dari siapa? Pak Aji ya. Bagaimana bagaimana ada pidana tambahan tanpa ada pidana pokok. Mungkin spesialis di 597 memang di sini khusus untuk tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat, tidak ada klausa pidana pokok dan pidana tambahan. Di sini hanya disebutkan pasal pemenuhan kewajiban adat. Mungkin hanya menambah bahan diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih, Bang Rio. Iya. Ya, Saya nggak tahu ini seperti itu. apakah cara bacanya dipisah 597 sendiri atau sesuai. Kalau saya bacanya kan 597 sama 66 komprehensif, jadi ujung-ujungnya pidana tambahan juga. Atau saya salah nangkap apa gimana nih Pak Rio? Pak Rio nge-suggest bahwa kita bisa pakai 597 ansih tanpa merujuk ke 66 kah? Karena kalau saya bacanya komprehensif, jadi tetap aja pidana tambahan kalau saya lah ya. Iya itu. Karena saya lihat di sini ini kan bab tersendiri nih. Memang pengacuannya di bab 66 pokoknya ya untuk ketentuan pidana. Tapi kalau dilihat di sini di ayat 2 itu kan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Artinya pidana ketentuan yang di ayat 1 begitu. Di ayat 1. Jadi ketika pidana di ayat 1 itu berupa pemenuhan kewajiban adat tanpa ada embel-embel pidana pokok, terus di sini juga pasal 6 ayat 1 huruf F begitu kan. Jadi yang artinya ada pidana tambahan. Iya, tanpa ada pidana pokoknya begitu. Jadi langsung pasal 66 ayat 1 huruf F. Mungkin hanya sebatas itu yang bisa nimbrung tadi yang diskusi yang pertama tadi. Itu aja Pak Timothy, terima kasih. Ya, mungkin ada yang cara bacanya seperti itu, tapi kalau saya pribadi, saya bacanya komprehensif, 597 nyatu ke 66, jadi ujung-ujungnya nggak ada pidana pokok tok di situ. Jadi tetap pidana tambahan. Kalau saya bacanya ya, mungkin silakan kalau ada yang punya cara baca berbeda. Saya nggak tahu juga kan, mungkin cara baca orang ada yang komprehensif, ada yang terpisah satu-satu, dan itu valid juga sih. Terus yang tadi makasih sarannya Pak Rio, ya bener itu. Jadi seharusnya memang kayak, ya jadi ujung-ujungnya tadi Bu dosen ya, dijadiin mekanisme beneran kayak Van Dading gitu ya. Kenapa? Biar nggak nebis ini idem ya, bener juga sih. Ya bagus kalau ada permanya atau apa gitu kan yang mengatur dibakukan gitu pengadilan, yang ada salahnya juga sih, bener. Jadi masukan ke depannya mungkin bagus. Terima kasih. Iya, betul. Tapi ini tadi kan memang masih dalam bayang-bayang, jadinya mungkin belum sampai ke situ. Pikirannya seperti Van Dading dalam perdata. Oke, kemudian
mungkin dari grup chat ya. Grup chat ini kaitannya mungkin ini dari Pak Muhammad Fadil dan juga Pak Yusuf Hutomo ini kurang lebih kaitan dengan gimana nih kalau misalnya delik perzinahan. Kan biasanya hanya diberlakukan jika salah satu atau keduanya itu terikat perkawinan. Sedangkan dalam pidana adat, perzinahan bisa diterapkan baik terikat maupun tidak terikat perkawinan. Nah, ini kan dua hal yang berbeda nih. Kemudian ini terkait juga dengan pertanyaan Pak Muhammad Fadil tadi ya. Biasanya kan yang dapat melakukan pengaduan hanya suami, istri, anak, orang tua. Bagaimana peran masyarakat mencegah hal tersebut? Nah, kalau peran Ya. masyarakat ini secara luas sekali ya. Tapi kalau misalnya kemudian, tapi kan saling terkait ya. Kalau ternyata adat dengan hukum positif itu berbeda, kemudian bahkan deliknya itu yang satu juga delik aduan kayak gitu kan. Sedangkan itu secara otomatis memang sudah melanggar hukum adat. Gimana tuh, Mas Ya. Bang Timothy? Ini saya masih konsisten, berarti selesai di peranata adat, dan itu nggak, kalaupun misalnya ada perma mengatur bahwa itu bisa dibakukan kayak akta vandading perdata di pengadilan, berarti kita nggak bisa melakukan itu di pengadilan, tapi selesai di peranata adat. Jadi sebenarnya menurut saya Seperti nggak ya, bertentangan. Ya sudah, kalau oke. sampai ke hukum positif, kita pakai hukum positif sampai ke pengadilan. Sorry, perzinahan kalau sampai ke pengadilan kita pakai hukum positif, harus pakai delik aduan, bla bla bla. Tapi kalau misalnya menurut masyarakat yang sekitar itu melanggar hukum adat, ya silakan diproses di Pranata, udah gitu aja. Kalau saya sih konsisten, kalau saya. Oke. Heeh. Pada prinsipnya kan koridornya ini adalah koridor tetap hukum positif ya. Kalau misalnya ada permasalahan seperti ini yang timbul, ya baliknya tetap balik-balik Pranata. lagi, entah ke pidana tambahan atau misalnya ke tipiring atau ke Oh, restoratif oke, ya, justice, ya, akhirnya ya. larinya ke situ. Cuman mungkin aku juga penasaran ini Mas, masih terkait dengan diskusi yang kemarin. Nanti takut ganjel kalau nggak disampaikan nih. Misal, misalnya gini Mas, untuk suatu tindak pidana tertentu, misalnya pembalakan hutan yang diskusi kemarin sempat dibahas ya. Kalau pelakunya ini korporasi, kan Ya, di sisi lain juga bisa pelakunya ini perseorangan. bisa, Nah, bisa. perseorangannya ini dari masyarakat hukum Ya. adat nih. Nah, perlakuannya apakah berbeda? Kalau pelakunya Ya. itu korporasi dengan pelaku perseorangan, tapi dia itu anggota masyarakat hukum Ya. adat tuh. Mungkin Ya. ini akan banyak kita temukan nih di Ya, lapangan ini. bakal ini ya, udah boleh dijawab? Oh, Ya boleh, mungkin boleh. mungkin malah terkait lingkungannya bakal paling banyak dilakukan bakal terjadi di lapangan. Soalnya ini kan Ya. seksi ya, terkaitan sama duit juga lagi kan. Nah, Nyari duit dari inilah. pembalakan hutan, nanam sawit gitu lah ibaratnya kan gitu. Oke. Nah, kalau saya tentunya perlakuannya berbeda karena masyarakat hukum adat biasanya kalau yang benar ya, kalau yang benar-benar masyarakat hukum adat masih benar-benar adat banget lah, bukan mikir profit, itu ya memang kan bukan membalak, menebang pohon, memang menanam apa tanaman produksi memang untuk kepentingan desa mereka aja lah, nggak sampai merusak hutan gimana banget. Tentu perlakuannya akan beda sekali dengan korporasi. Nah, kalau misalnya masyarakat hukum adat yang melakukan hal tersebut, merusak lingkungan, tentunya itu idealnya diselesaikan di level peranata hukum adat. Idealnya begitu. Gimana nih kalau terlanjur, polisinya terlanjur nangkep, udah ke proses sampai ke pengadilan, ya udah masukin ke unsur meringankan, balik lagi ke situ, unsur meringankan, bisa sampai hanya cuma dipidana sampai sama dengan masa tahanan misalnya, atau bahkan lepas gitu aja. Sedangkan kalau korporasi, Ya. nah ini yang jadi bahaya kan kemarin juga disampaikan Mbak Azizah di acaranya Mas Erwin ya. Kemarin Mbak Ya. Azizah concernnya itu, ini gimana nih kalau nanti, kalau sebenarnya pembahasannya hukum legalitas, asas legalitas sampai ke Ya. ya sampai ke situ. Gimana nih kata Mbak Azizah gini, gimana nih kalau misalnya korporasi memanfaatkan hukum adat malah mentang-mentang hukum adat nebang pohon cuman ibaratnya denda sapi Sanksi gitu adat kan. misalnya denda. Ya, denda sapi berapa lah 30 juta misalnya, korporasi kan kaya nih gitu, gue tebang nih 100.000 hektar gitu kan cuma denda sapi ini kan. Nah itu adalah kebijaksanaan penegak hukum dari hulu sampai ke hilir. Kalau sampai korporasi udah tahu korporasi masa dia adat, ya gitu aja. Itu kita sama-sama mengawal lah penerapan dari hukum adat ini rawan, betul betul ini rawan untuk disalahgunakan. Iya, saya Mm-mm. sekalian supaya maksudnya Ya, tidak ya, ada lagi pemikiran betul seperti itu ya. Jadi betul betul. kembali seperti yang saya sampaikan tadi, akhirnya juga kasuistis gitu. Seperti misalnya Mm-mm. di masyarakat orang bilang mencuri ayam kemudian disamakan dengan mencuri apa seperti itu. Kadang-kala misalnya ketika kita berbicara mengenai uang 200.000 misalnya ya, pencurian 200.000 itu di kota gitu ya, itu relatif bisa dikatakan ringan gitu. Berbeda dengan tempat saya di sini, mencuri 200.000 atau mungkin sekedar rokok di warung gitu ya, itu di sini jadi sangat berarti sekali karena itu perputaran kehidupan masyarakat ibaratnya dari duit 200.000 itu gitu kan. Jadi balik lagi kan kasuistis. Termasuk juga jika pelakunya nanti masyarakat hukum adat dengan misal yang di lahan yang dibuka misalnya hanya berapa meter dengan kemudian perbandingannya adalah berapa Ya. hektar.
tentu ini menjadi satu hal yang perspektifnya akan berbeda juga. Beda. Baik, masih ada, ini panjang sekali nih ya. Dari Bang Aziz mau menyampaikan mungkin langsung, karena ini cukup panjang ya. Ya, sedikit Silakan, Bu silakan. Galuh dan Pak Timothy, sebenarnya kan tadi ada terkait dengan kenapa tidak selesai di Pranata Adat ya, dan kemudian kenapa masuk ke dalam Pranata Peradilan Nasional gitu. Nah, aduh maaf saya nggak bisa nyalain kamera nih, maaf ya. Em, karena sebenarnya saya sempat membaca beberapa putusan terkait dengan peradilan adat dan hubungannya dengan peradilan nasional. Sebenarnya ada dua kategori besar perkara kenapa kemudian perkara-perkara dalam tindak pidana adat itu masuk ke hukum nasional. Pertama adalah pelakunya tidak melaksanakan kewajiban adat, tidak melaksanakan putusan adat. Sedangkan peranata hukum adat tidak punya instrumen pemaksa kemudian untuk supaya pelaku melaksanakan. Nah, yang kedua adalah bahwa korban eh, tidak setuju sebenarnya dengan putusan pidana adat karena dinilai terlalu ringan. Dan ini banyak terjadi di kasus kekerasan seksual, pencabulan, pemerkosaan, dan sebagainya, yang kemudian korbannya adalah masyarakat biasa dan pelakunya itu adalah orang-orang yang dekat dengan pemuka adat yang mengambil putusan peradilan adat. Ya. Nah, jadi memang pada prinsipnya peradilan nasional memang dibutuhkan untuk kemudian menjamin Ya. putusan-putusan peradilan adat kemudian dilaksanakan sebenarnya. Makanya saya berpikir seharusnya konteks peradilan adat ini itu dibawanya ke hukum acara sebenarnya. Atau dia tidak lagi dimasukkan ke dalam peranata pemidanaan, kecuali kalau dalam konteks bahwa dia tidak melaksanakan putusan, maka lalu seperti apa mekanisme yang bisa diambil hukum nasional kemudian untuk menjamin bahwa pelaku melaksanakan putusan. Saya ingat dulu ada salah satu orang mantan hakim, aduh saya lupa lagi namanya, di satu putusan dia itu menjatuhkan pidana adat itu sebagai percobaan. Kalau dia tidak dimasukkan ke dalam pidana tambahan, begitu ya, maka hakim menurut saya akan lebih leluasa untuk kemudian menjatuhkan pelaksanaan kewajiban adat itu sebagai pidana percobaan. Jadi kita tidak berbicara apakah ini pidana pokok atau pidana tambahan. Ya, itu pidana pokok. Pidana pokoknya adalah percobaan, di mana 14A 14C KUHP saat ini mengatur salah satunya adalah melakukan perbuatan tertentu, kan begitu kira-kira. Nah, perbuatannya apa? Yaitu melaksanakan kewajiban adat. Nah, sebenarnya sampai di titik itu sebenarnya sudah selesai hubungan antara peradilan adat dan peradilan nasional gitu. Nah, kemudian menjadi rumit kalau seandainya seperti sekarang pelaksanaan kewajiban adat itu dijadikan pidana tambahan kan begitu. Nah, kalau tadi menanggapi sedikit dari Pak Rio gitu ya. Nah, kalau kita konstruksikan pasal 597 itu adalah menjadikan pelaksanaan kewajiban adat sebagai pidana satu-satunya dan bukan sebagai pidana tambahan. Nah, pertanyaannya seperti yang saya tulis di chatbox. Dalam konstruksi kasus seperti apa pelaksanaan kewajiban adat itu dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan? Karena satu-satunya pasal untuk menjatuhkan pidana itu, pidana adat, ya, pelaksanaan kewajiban pidana adat itu adalah pasal 597 itu sendiri. Jadi saya di sini sepakat dengan Pak Timothy gitu, membacanya ya itu tetap menjadi pidana tambahan. Walaupun menurut saya jadinya agak membingungkan pada akhirnya bagaimana apa pidana pokok yang bisa dijatuhkan gitu kan. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan gitu bagi saya. Nah, memang menurut saya Undang-Undang Darurat 1951 itu sebenarnya sudah menyelesaikan konteks itu. Kalau ada putusan peradilan adat yang kemudian tidak dilaksanakan, maka pengadilan harus seperti apa? Menggantinya dengan pidana tertentu ya, saya agak lupa besarannya. Ada kurungan dan atau penjara bahkan dan denda misalnya. Dan kalau seandainya kemudian tetap tidak dilaksanakan, maka harusnya seperti apa? Dan juga Undang-Undang Pasal 5 Ayat 3 huruf B itu kemudian juga menggariskan kalau seandainya hakim merasa putusan adat itu juga kemudian tidak, dalam tanda kutip tidak adil ya, begitu ya, tidak adil atau bertentangan lah ya dengan nilai-nilai, maka hakim bisa menjatuhkan seperti apa. Nah, sebenarnya itu saja sebenarnya sudah cukup gitu. Tinggal dikopi ke KUHP baru gitu. Nah kemudian
ketika KUHP baru ini keluar, lalu kemudian permasalahan tadi dianggap Pak Timothy, apakah ini kemudian jadinya melanggar asas legalitas? Ya kan sudah diatur dalam Perda, kan gitu. Nah, jadi membingungkan masalah legalitas. Lalu kemudian diatur sebagai pidana tambahan. Nah, ini menjadi bermasalah lagi gitu. Dan saya cukup penasaran sebenarnya nanti bagaimana para hakim kemudian bisa menerapkan hal-hal ini gitu ya. Itu yang kemudian menjadi menarik untuk dilihat, tapi patut untuk direnungkan dari sekarang karena sampai saat ini penjelasan dari pasal 2 juga belum ada gitu ya. Saya kemarin baru lihat ke presnya, baru tahun ini akan dibahas soal pidana adat. Jadi ya semoga bisa ada kejelasan di situ. Itu sih. Terima kasih. Ya, untuk yang pertama, apakah gimana kalau pidana pokoknya nggak diatur, mau merujuk kemana? Kalau menurut saya pasti ada bundling di pidana pokok sih, perlakuan apapun. Menurut saya KUH pidana yang lama pun yang baru itu udah komprehensif. Perbuatan apapun yang bisa dilakukan manusia, orang manusia ke manusia lainnya itu udah pasti ada di KUHP. Bahkan yang canggih-canggih ITE itu kadang-kadang bisa kalau kita ambil intisarinya bisa udah pakai KUHP aja nggak perlu pakai ITE. Kait-kaitin. Bahkan gitu menurut saya. Jadi nggak mungkin ada perbuatan manusia ke manusia lainnya yang nyakiti nggak bisa diterjemahkan ke pasal-pasal KUHP itu menurut saya nggak mungkin deh. Belum ketemu sampai sekarang saya. Itu jadi pasti bisa dibundling, pasti bisa dibundling. Oh ya. Cuman masalah strafma aja. Jadi kan itu tadi mekanismenya gimana pemberlakuannya itu tadi udah dijelaskan kan, panggil aja pemuka adatnya sebagai saksi atau sebagai ahli, ambil keterangannya jadi hal memberatkan atau meringankan. Nah, implementasinya apa? Menurut saya sih, kalau menurut saya ini kan kita lagi berbayang-bayang lah, nggak tahu nanti ada perdanya keluar ternyata seperti apa. Kalau sekarang sih menurut saya semangatnya KUHP baru ini mungkin pidana adat adalah pidana denda nggak sih? Cuman dalam bentuk yang disesuaikan dengan maunya adat, misalnya emas 5 gram gitu nggak sih? Kalau saya, bayangan saya, jadi pidana pokoknya dibanding dengan pidana adat, pidana pokoknya di strafmahnya kita sesuaikan dengan kemauan, bukan kemauan, adat setempat, bisa jadi lebih berat, bisa jadi lebih lebih ringan, ditambah dengan pidana tambahan berupa pidana adat berupa kemungkinan besar sih denda. Itu aja sih, dendanya sekian. Ya. Dendanya mungkin berbentuk sapi misalnya lah gitu, supaya masyarakat setempat bisa lebih terima misalnya gitu implementasinya itu. Jadi nggak, kalau menurut saya sih nggak ribet sih. Jadi kenapa muncul pasal ini? Kalau menurut saya sih penegasan aja bahwa kita negara menghukum adat dan itu bisa dipakai sebagai benda tambahan. Penegasan aja kalau menurut saya sih. Dulu Jadi juga bisa pakai semakin undang-undang ini ya. darurat. Ya. Oke. Makin Saya menarik sedikit ya. dong, Mbak Galuh. Silakan Mas Agus. Eh, Oke, saya sedikit. gimana nih? Oh ya sedikit aja. Nanti habis itu kita Saya ke Mbak Iin ya. Dari tadi udah naik turun tuh. Jadi kita kasih kesempatan habis ini ya. Silakan Mas Saya Agus. cuman memberikan konsideran aja. Kenapa penting pidana pokok itu? Tadi Bang Aze juga di kolom chat sudah menyampaikan pidana adat itu sometimes tidak apply atau tidak comply orang-orang mau melakukan. Sehingga pidana pokok itu bisa juga kita jadikan sebagai sebuah ini ya, sebuah trigger untuk menggerakkan mereka. Terjemahan. Once kalian tidak melakukan pidana adat berupa tambahan itu, maka ada pidana penjara menunggu loh. Dalam artian ini bisa menjadi suatu pidana percobaan, teman-teman. Mungkin itu salah satu opsi yang bisa kita gunakan nanti ya, biar mereka tergerak hatinya. Atau ya kalau nggak saya bayar kewajiban adat saya, nanti saya di penjara nih. Itu kan lebih menyeramkan ya, Ya. dibandingkan kamu harus melakukan potong sapi atau kamu harus bayar Ya, ya. potong babi. Mm. Nggak diapa-apain. Kayak gitu kan. Either way, kita bisa menerapkan ketika kamu tidak melakukan kewajiban adatmu. Kan kita taruh nih pidana tambahan berupa penjara nana-nana gitu kan. Pidana tersebut tidak perlu dijalankan Jalankan. dengan Ya. ketentuan. Nah, itu tadi. Mungkin itu aja konsideran dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agus ya. Kita lanjutkan dulu ke Mbak Iin dulu ya. Silahkan Mbak. Oke, makasih kesempatannya Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam. sebelumnya saya tidak mengaktifkan kamera, maklum mama-mama tuh di hari libur. Ya. Saya mau berpendapat sedikit Mbak tentang bagaimana sebenarnya sikap hakim dalam memutuskan ketika ada hukum adat yang harus ada pidana pokoknya. Apakah hakim harus berpatokan pada pasal berapa tadi itu yang harus Undang-undang darurat. 597 ya 597 yang kita ke pidana tambahan saja atau tetap harus ada pidana pokok. Menurut saya, nah kita harus kembali ke definisi dari pasal 2 ayat 1 itu ke penjelasannya bahwa hukum tidak tertulis itu
hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, di mana sebenarnya tujuan dari Perda itu dibentuk untuk mengakomodir hukum tidak tertulis yang ada di masyarakat itu, untuk memperkuat keberlakuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga nanti outputnya adalah hukum adat itu dituangkan dalam bentuk Perda. Nah, yang menarik dari undang-undang ini sebenarnya sudah diatur. Kalau dalam KUHP yang lama dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan kan sudah diatur bahwa yang dapat memuat sanksi pidana hanya undang-undang dan Perda. Menariknya di undang-undang ini, kurungan itu dalam Perda itu diganti. Sekarang itu menjadi denda. Itu diatur dalam pasal 615 Undang-Undang 123 ini. Jadi, ketika ada Perda yang dilanggar, maka pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana denda. Nah, jadi begitu Mas, siapa tadi yang bertanya itu, pidana pokoknya adalah denda dan pidana tambahannya adalah kewajiban untuk mematuhi hukum adat itu. Seperti itu. Nanti coba dibaca pasal 615 tentang itu. Jadi nanti ketika Undang-Undang 123 ini berlaku, hukuman kurungan dalam Perda itu diubah menjadi pidana denda. Dan itu merupakan pidana pokoknya. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Iin. Ini perspektif yang menarik juga ya. Jadi ada tambahan kita tadi kalau di awal kita berbicara pasal 66, kemudian juga ada elaborasi lagi di pasal 597 dan sekarang untuk pasal 615. Oke, terima kasih Mbak Iin. Memang prinsipnya kan kaitan dengan living law ini karena berbayang-bayang ya. Jadi mungkin dari Bang Aziz tadi juga membayangkan kalau ternyata padanan pidananya ini nggak ada, jadi pidana pokoknya nanti nggak ada, gimana bisa kemudian ke pidana tambahan. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ya, nggak ada mungkin, atau masih ada satu lagi ini dari Bang Aditya dari Hukum Online. Saya persilakan. Sorry, aku nggak on cam. Taruh, bisa apa nggak ya? Agak Silakan. kurang backlight. Oke, mungkin aku pertanyaannya agak awam karena aku udah lama nggak kembali ke des hukum yang pidana gitu. Jadi sudah melipir ke des yang lain gitu. Cuman ini agak menarik kalau tadi dibilang living law itu bisa dikatakan mengadopsi beberapa hukum adat yang yang masih tertanam di masyarakat adatnya gitu. Misalnya di beberapa daerah yang mungkin berpegang teguh sama hukum adatnya kan berarti. Nah, pertanyaan saya kalau tadi kan ini kebanyakan adalah pidana pokok dan kalau tadi dari Bang Timothy sendiri bilang ya udah harus diselesaikan di perangkat adat atau ya di polisi saja gitu. Tapi kalau beberapa kasus jurnalis yang mungkin saya lihat belakangan ini kan ada mungkin kalau kasus yang terakhir saya baca itu mungkin di Madura ada hukum carok itu hukum adatnya kalau misalnya membunuh ya harus dibunuh lagi. Sedangkan di hukum nasional kan ada ketentuan di mana itu adalah tindakan ya ya saling melawan lah bukan lagi bukan percobaan lagi malah saling pembunuhan gitu. Pertanyaanku mungkin sederhana. Kalau misalnya ini adalah masyarakat adat yang terus berkembang. Kalau tadi Bang Timothy bilang 50 tahun lagi semuanya akan berkembang kemudian harinya dan hukum-hukum adat ini sudah dijadikan aturan hukum lagi bukan normal lagi. Itu bagaimana penerapannya? Apakah hukum adat ini akan hilang di masyarakat dan tergantikan hanya sebatas denda saja atau tentu apakah masyarakat adat ini masih akan paham arahnya. memilih itu Paham seperti arahnya. itu ya. Jawabannya iya. Oke. Jawabannya iya, di Jerman misalnya, di Perancis saya nggak tahu masih ada nggak tuh hukum adat. Arahnya ke situ memang. Kayaknya ya. Iya. Kecuali untuk satuan masyarakat adat yang mungkin kekeh, misalnya Baduy gitu. Ya 1-2 ada lah pasti. Tapi kalau secara nasional arahnya ke situ memang. Oke, berarti searah nasional. Karena tadi kan ada beberapa soal kayak hukum adatnya kan lebih spesifik ke trikinya adalah yang soal tanah atau hak ulayat ya kan. Oh ya, kalau perdata susah Mas. Karena kepentingan. Tapi kalau pidana most likely jadi nasional lah semua nantinya. Oke, siap. Mungkin menurut saya pribadi. Kalau Oke, perdata siap. susah. Berarti suatu saat mungkin akan ya traduksi semuanya ya. Karena Iya, kan aku kalau nggak pidana.
nggak bisa Betul. melihat kayaknya beberapa masyarakat adat ini akan bertahan gitu karena ya perkembangan atau pergeseran budaya akan mengiris adat itu sendiri gitu. Tapi saya rasa dengan adopsi ini Soalnya ya terkait mungkin aset ya, terkait aset mereka pasti nggak mau geser. siap betul. Itu Betul. dia pandanganku. Sip, Nah, ya itu. gitu aja. Thank you Bang. Iya. Oke, terima kasih Bang Aditya. Kita cukupkan ya, Mas Bagus. Kita langsung kasih kesempatan ke Bang Timo untuk menyampaikan closing statement-nya. Oh iya, ada closing. Iya, Ya, satu lagi deh, iya slide dong, ada terakhir deh, closing pas nih. statement. Nah, ya, jadi gini, maksudnya kan kenapa sih hukum adat dilestarikan? Satu, selain preservasi budaya, terus mungkin keperluan turism gitu kan. Yang lebih pentingnya adalah, termasuk di negara-negara barat juga mereka punya peranata hukum adat loh. Punya pengadilan hukum adat loh, di Kanada, di Australia, itu mereka punya. Karena mungkin, dan kesimpulan mereka itu, kesimpulan negara maju itu memang ada hal-hal yang baik yang hidup di hukum adat, yaitu sesuai dan selaras dengan prinsip restoratif justice dalam dalam artian akademis ya, bukan artian perja, perkap, bukan gitu. Nah, diambil aja yang bagus-bagusnya terus diadopsi ke hukum nasional ke depannya begitu. Saya berharap kepada legislator dan legislatif dan eksekutif ke depannya sih diadopsi aja yang bagus-bagusnya ke hukum nasional gitu aja. Terima kasih. Mm-mm. Baik, em, kita terima kasih untuk Bang Timo ya yang sudah menyampaikan closing statement hari ini, dan untuk rekan-rekan, saya mungkin tidak banyak menyimpulkan ya. Pada prinsipnya memang bagaimanapun, meskipun Bang Timo tadi menyampaikan mungkin hukum pidana adat itu pada akhirnya nanti akan ngikut semua ke hukum positif, dan memang seharusnya perda-perda pun menurut saya ketika itu dibuat nanti mestinya tidak boleh bertentangan dengan hukum positif, mestinya seperti itu ya. Tapi apapun yang termuat di situ nanti hanya sebagai apa namanya, bentuk akomodasi hukum adat, dan tidak terbatas itu, tetapi juga nanti akan masuk sebagai pidana tambahan yang tentu hal ini selaras dengan hukum nasional seperti itu. Dan semangatnya memang patut kita apresiasi bagaimana pembentuk KUHP baru itu mengupayakan untuk akomodasi dari living law ini. Jadi kita menghargai, kita mengapresiasi keberadaan mereka, dan kita berharap sebetulnya mayoritas dari permasalahan di wilayah Indonesia ini bisa selesai di hukum adat saja sebetulnya kan, atau misalnya melalui mekanisme RC dan juga melalui tipiring. Tetapi kalaupun nanti sudah sampai limpah ke persidangan, kita juga sudah bersiap melalui diskusi-diskusi yang mungkin sebagian memang masih dalam tataran bayang-bayang, tetapi kita optimis akan bisa terselesaikan hal-hal yang seperti itu. Dan kemudian juga saya memberikan sedikit pesan kepada rekan-rekan sekalian ya, untuk bergabung kembali di FGD-FGD kita berikutnya, untuk terus mengawal dan terus belajar berkaitan dengan KUHP baru sampai dengan efektif keberlakuannya nanti di 2 Januari 2026. Stay tune bersama kami ya untuk FGD-nya. Terima kasih yang telah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang Waalaikumsalam. Timo, Mbak Thank you. Galuh. Thank you. Terima kasih.